Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat terbesar adalah nyamannya kita dalam proses pembelajaran, karena itulah satu hal yang selalu diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana zikir yang sering kita baca, as'aluka, Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yaitu ya Allah, karuniakan kami ilmu yang bermanfaat. Maka tidak ada hal yang membahagiakan bagi seorang muslim atau mukmin mukminah kecuali dia senantiasa dalam keilmuan. Terlebih lagi apa yang kita pelajari adalah bahasa yang mulia, bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita upayakan hingga detik ini diberikan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala upaya yang kita maksimalkan atau effort yang kita telah lakukan untuk bisa terus berada di pembelajaran kita dalam pembelajaran bahasa Arab dasar. Nah, insyaallah fi hadhil lailah ya kita akan kita akan teruskan pembelajaran terkait mamnu' minas sharaf, dan seperti biasa kita coba murojaah sebentar ya sebelum kita memasuki pembahasan yang kedua ini. Dan saya anjurkan untuk para peserta senantiasa memurojaah di YouTube atau di channel YouTube teman-teman kita dari Ashabul Hijrah ya, karena kita sebulan sekali maka tentunya ini akan menjadi sulit ketika kita tidak murojaah. Maka saya anjurkan untuk melihat episode-episode sebelumnya yang ada di YouTube Ashabul Hijrah Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang al-asma allati la tansharif atau mamnu' minas sharaf, dan di situ kemarin saya sampaikan ya ada yang satu ilat dan ada yang dua ilat. Kemudian juga perinciannya nanti bisa jamaah lihat lagi di YouTube, seperti misalnya sigha muntahal jumu, kemudian alif ta'nis maksura, alif ta'nis mamduda. Kemudian yang berkaitan dengan wasaf dengan sifat ada al-wasfu ma'al adl, yaitu angka-angka ya, masna, sulasa, ruba. Kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'al, yaitu sifat dengan wazan fi'il seperti ahsan, akbar, asghar. Kemudian juga al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, seperti sakaran, ghadban, syaba'an, itu kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Dan mamnu' minas sharaf, yang dimaksud dengan mamnu' minas sharaf adalah, sekali lagi udah pernah kita bahas sebelumnya di beberapa episode sebelumnya, coba dicek di YouTube, yaitu tidak bolehnya kata itu harokat terakhirnya ditanwin. Ya, maka apa saja ya, ini poinnya bisa dicek di episode sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan selesaikan atau kita akan tuntaskan yaitu mamnu' minas sharaf di bagian kedua. Nah, Ustaz. Nah, screen. Baik, di pembahasan yang terakhir ini di isim mamnu' minas sharaf bagian kedua, kita insya Allah tidak terlalu banyak. Kita tinggal satu poin lagi yang disebabkan oleh dua ilat, yaitu adalah alam ya. Next Ustaz. Baik. Jadi isim yang memiliki makna alam. Apa itu alam? Alam itu maksudnya nama ya, pakai ain.
Jadi isim-isim yang memiliki makna nama. Nah, di sini ada 6. Dan nanti barang siapa yang kita menjumpai 6 ini, maka bisa dipastikan harokat terakhirnya tidak boleh ditanwin para jemaah. Baik. Kita baca dari sebelah kiri terlebih dahulu. Di situ yang pertama ada al-alam ma'at ta'nits, yaitu nama perempuan, ya, nama perempuan. Sama saja, mau nama perempuan yang diakhiri dengan tak marbuto atau nama perempuan yang tidak diakhiri dengan tak marbuto, itu sama saja. Contoh nama yang tidak diakhiri dengan tak marbuto itu seperti Zainab, Zainabu. Jadi ketika baca Zainab itu tidak boleh Zainabun, tapi Zainabu. Ya, meskipun dia tidak diakhiri tak marbuto, tetapi dia memiliki makna sebagai nama seorang perempuan. Maka kaidah mamnu minas shorof berlaku bagi dirinya, yaitu tidak boleh ditanwin. Adapun contoh-contoh yang diakhiri dengan tak marbuto ya sangat banyak sekali ya. Aisyatu, Fatimatu, ya, terus kemudian Mughiratu. Ya, ini adalah contoh-contoh nama perempuan yang diakhiri dengan tak marbuto. Saya rasa jenengan sudah paham karena ini sangat mudah sekali, tinggal mengidentifikasi isim itu masuk pada jenis nama perempuan. Yang kedua, bawahnya ada al-alam ma'al ujma. Ya, al-alam ma'a ujma, yaitu apabila a'jami. A'jami itu juga sama nama, tetapi namanya itu bukan dari bangsa Arab, ya, alias seperti kita ya, Juku, ya Pak Juku Widodo gitu kan, tidak boleh Jukun Widudun gitu, tidak boleh ya. Jadi nama-nama yang ujma. Kalau kita mau cek silakan di Al-Quran, kalau memang benar-benar pengen survei langsung ya, kira-kira benar nggak alam al-ujma itu tidak boleh tanwin. Silakan dicek dalam Al-Quran, nanti jenengan coba cari nama Ibrahim. Ya, kalau jenengan buka Al-Quran, niscaya jenengan tidak akan menemukan nama Ibrahim di tanwin harokat akhirnya. Insya Allah nggak ada sama sekali. Selain nama Ibrahim, silakan dicek dalam Al-Quran itu nama Ismail. Ya, Ismail. Itu juga nggak akan ditanwin. Nah, kalau kita baca Sirah Nabawi, Ibrahim itu, ya, Nabi Ibrahim itu memang bukan dari bangsa Arab. Ya. Beliau ke sana itu kan hijrah sebenarnya. Beliau ke sana itu apa? Hijrah. Asalnya bukan dari Arab. Makanya kenapa dalam penulisan nama beliau termasuk Nabi Ismail pun itu mamnu minas sorof, masuk dalam kategori mamnu minas sorof, yaitu tidak boleh ditanwin. Termasuk juga kalau jangan mau cek di Al-Quran, salah satu nama Nabi yang nggak ditanwin itu Yusuf. Yusuf ya. Sedangkan dicek Al-Quran, Yusuf nggak ada, Yusufun nggak ada. Mesti Yusufu. Ini contoh-contoh nama-nama yang ujmah, yang ajami, yang bukan nama dari Arab asli. Ya, apalagi kita yang ada di Indonesia, tentunya jelas ya tidak boleh kita tanwin gitu kan, tidak boleh kita tanwin. Naam. Itu yang kedua, yaitu isim yang memiliki makna alam nama, yaitu al-ujmah. Yang ketiga adalah al-alam ma'at tarkibi masji, yaitu apabila ya murakkab dengan susunan masji, yaitu apabila kalimat itu disusun dengan susunan yang campuran. Jadi satu kata itu terdiri dari ya dua susunan. Di sini kalau jenengan buka dalam kitab itu ada di halaman 16. Contohnya adalah ba labak, ya ba labak. Ini contoh al-alam at-tarkib masjid. Terus juga di antara di sini dituliskan adalah hadra maut ya, hadra maut. Nah, ini murakkabnya, tarkibnya itu disusun dengan apa? Dengan campuran ya. Adapun selainnya wallahu alam mungkin masih terbatas ya. Cuma dalam ilmu nahwu memang untuk masalah al-alam at-tarkib masjid ini ba labak dan hadra maut itu dicukupkan oleh para ulama nahwu yang menyusun ilmu dasar nahwu itu hanya 2 saja ya. Adapun nanti kalau mau banyak kita harus melewati sekitar
mungkin 5 sampai 6 level dulu dalam ilmu nahwu ini baru nanti ketemu yang lainnya. Tapi untuk yang ilmu-ilmu dasar cukup dicantumkan untuk al-alam ma'at tarkib masjid itu adalah ba'labak hadramaut. Termasuk juga New York. New York itu juga termasuk sebenarnya masuk tarkib masjidnya. New York. Jadi intinya itu satu kata itu terdiri dari dua susunan. Ba'labak hadramaut. Nah, itu namanya ma'at tarkib masjid. Jadi sebuah nama, ya, dan itu kan nama kota ya, nama kota yang disusun dengan susunan campuran. Nah, kembali ke screen. Selanjutnya, di antara isim memiliki makna alam, yang keempat adalah al-ism ma'a wazn fu'al. Ya. Al-ism ma'a wazn fu'al, yaitu apabila isim namanya itu yang mengikuti wazan fu'al. Ya, namanya itu mengikuti wazan fu'al. Di sini kalau di buku itu pakainya ma'al adl ya. Tapi yang saya pelajari dalam kitab-kitab yang itu ala wazn fu'al. Ya. Jadi di sini di halaman 15 itu kan al ma'al adl ya. Ahsannya mungkin kita ikut yang saya berikan saja karena biar gak bingung. Ya, fu'al di situ seperti nama Umar, kemudian Zufar, Zuhal. Nah, itu nama-nama bahasa Arab yang mengikuti wazan fu'al. Nah, maka dia tidak boleh ditanwin. Umar, maka jenengan tidak akan temukan dalam hadis yang sahih, ya, atau ketika orang baca hadis kemudian dia baca an Umarin, nah berarti salah. Karena nama Umar tidak boleh ditanwin. Ya, terkadang kan ada orang baca seakan-akan benar gitu ya, tapi ternyata dia kelewat dalam masalah ini. Padahal nama Umar itu tidak boleh ditanwin. Seperti itu. Terus Zufar juga Zufaru, dan di sini Zuhalu. Ya, tidak boleh ditanwin. Nah, kemudian yang kelima ada al-alam ma'a wazn fi'il. Apabila nama itu mengikuti wazan fi'il, dan ini sangat gampang. Dan ini juga banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia. Contohnya ada Ahmad. Ya, jadi Hamidah Ahmadu Ahmad, ya, orang yang baik. Kemudian juga ada Yazid, ya, zada yazidu artinya menambah, gitu kan. Nah, ini kan pakai wazan fi'il mudhari gitu kan. Yazid, Ahmad, kemudian juga ada yang sering banyak itu adalah Ahsan. Ya, ini adalah nama yang menggunakan wazan fi'il, yaitu kata kerja. Nah, ini kalau ada kayak gini tidak boleh ditanwin. Ahsanu, Yazidu, Ahmadu, ya, dan yang sejenisnya, seperti itu. Jadi namanya itu komposisinya dari kata kerja. Dan yang terakhir, isim yang memiliki makna alam, memiliki makna nama adalah al-alam ma'a ziyadatul alif wan nun, yaitu nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Di sini contohkan di halaman 16 ada Utsman, kemudian Sufyan, dan Sulaiman. Ya, ini nama yang diakhiri dengan alif dan lam, ya, maka tidak boleh ditanwin harokat terakhirnya. Utsmanu, Sufyanu, dan Sulaimanu. Nah, dengan akhirnya kan alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun. Ya, ini adalah al-alam ma'a ziyadati alif wan nun. Saya rasa sangat mudah sekali. Nah, dan inilah pembahasan terakhir di masalah yang dua ilat, kemudian subjudulnya adalah yang berkaitan dengan nama-nama atau isim-isim yang memiliki makna alam atau nama. Dan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya yang terakhir tentang syurutul mamnu minas sorof, yaitu syarat dari mamnu minas sorof. Itu cuma ada dua. Yang pertama di situ, sambil jenengan nyimak juga di kitabnya ya, alla yakuna mudhofan. Ya, alla yakuna mudhofan. Dia tidak boleh sebagai mudhof, yaitu dia tidak boleh sebagai sandaran. Tapi Ustaz, mungkin kita bisa buka kitab PDF-nya sambil biar paham maksudnya gimana sih.
nggak boleh menjadi mudhaf. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini dicantumkan contohnya di bawah. Baik, di situ ada contohnya shallaitu fi masjidi. Ya, shallaitu mohon maaf, shallaitu fi masajida. Shallaitu fi masajida. Naam. Jadi aku telah sholat di masjid-masjid. Ini dalam kondisi yang tidak ada mudhaf, tidak ada sandarannya. Lah, adapun yang baris kedua itu ada sandarannya, shallaitu fi masajidihim. Nah, ini tidak boleh deng dong. Gitu kan. Jadi dia disandarkan ke himnya. Nah, ini nggak boleh, dia harus kosongan. Pokoknya mamnu min as-sarf itu dia harus kosongan, nggak boleh jadi sandaran siapapun, gitu kan. Nah, itu contohnya. Makanya dia bisa berubah yang harusnya memang masajida karena dia ada sandaran, maka dia menjadi kasrah fi masajidihim, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketika dia sudah mudhof, wah, otomatis berarti hukumnya hilang. Nah, gitu. Hukumnya apa? Hukumnya hilang. Tayyib. Dan syarat yang kedua adalah an yakuna mujarradan min alif lam. Ya, yaitu mamnu min as-sarf itu harus bebas. Ya. Mujarradan itu bebas. Bebas dari apa? Bebas dari alif dan lam. Jadi kalau sudah ada alif lamnya, wis tidak berlaku lagi. Ya, wis tidak berlaku apa? Tidak berlaku lagi. Naam. Contohnya di sini. Nah, tadi mungkin ada yang ingat ya, ada yang ingat mungkin kemarin kita sudah hafal. Kenapa kok fi masajida gitu kan? Karena apa? Karena kasrohnya, majrurnya apa? Majrurnya mamnu min as-sarf itu bil fathi, dengan fathah. Gitu kan. Ketika dia udah nggak jadi apa? Tadi nggak jadi mamnu min as-sarf, maka otomatis menjadi fi masajidi. Nah, wis tidak berlaku lagi. Sama kayak yang nomor 2 ini, ta'allamtu fi madarisa. Ya, aku telah belajar di sekolah-sekolah. Ketika madarisa diberi imbuhan alif lam, maka dia kembali normal. Ta'allamtu fil madarisi. Nah, ini yang terjadi. Jadi hanya gara-gara alif lam itu sudah bisa merubah status dari mamnu minas sorof. Termasuk di bawahnya lagi di situ ada an-mughirata. Ya, an-mughirata. Makanya kalau jenengan ikut pengajian yang hadis-hadis ya, membahas masalah hadis-hadis, niscaya jenengan tidak akan menemukan ya, alif lam. Ya, sangat jarang sekali. Rata-rata an-mughirata gitu. Yang bawah Ustadz mungkin agak di-scroll ke bawah, Ustadz minta tolong. An-mughirata. Ya, atau an-mughirata. Nah, akan sangat jarang ditemukan pakai alif lam. Karena yang betul seperti itu. Ya, adapun ketika dia kemasukan alif lam, maka dia kembali normal lagi. Anil mughirati. Nah, ini jadi syaratnya mamnu min as-sarf cuma 2 saja, yaitu alla yakuna mudhafan dan alla an yakuna mujarradan min alif lam, yaitu enggak boleh menjadi mudhaf atau ya dari sandaran, dan yang kedua tidak boleh dia disambungkan dengan huruf alif lam. Kembali ke screenshot. Nah, jadi seperti itu nggih. Jadi syarat mamnu min as-sarf ada 2, yang pertama tidak boleh sebagai mudhaf, dan yang kedua dia kosong. Mujarrad itu kosong, bebas dari yang namanya apa? Alif lam. Insyaallah pada kesempatan hari ini mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Nah, karena qadarullah memang dibagi duanya adalah seperti ini, dan kami juga qadarullah juga ada udzur syar'i ya, karena barusan dapat amanah baru juga, kemudian juga harus pindah-pindah. Saya rasa ini sudah sangat cukup sekali, dan sekali lagi saya anjurkan untuk memurajaah, melihat kembali pembahasan kita di channel YouTube Ashabul Hijrah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.